الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا في أيام دهرنا نفحات، ومن هذه الأيام التي لله سبحانه وتعالى مواهب وعطايا ومنح هي هذه الأيام 10 ذي الحجة التي فيها يوم التروية وفيها يوم عرفة الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وفيها يوم النحر الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيه بذبح الأضاحي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Beliau membuka kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah, memuji kepada Allah, kemudian bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita nafahat, pemberian dan anugerah-anugerah yang begitu besar. Di antara anugerah yang begitu besar yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah pemberian yang sangat agung karena banyaknya keistimewaan-keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya di dalam 10 hari pertama ini terdapat hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah nanti insyaallah hari Kamis, yang merupakan hari yang paling mulia secara mutlak. Jadi hari yang termulia yaitu hari Arafah. Kemudian ada juga di 10 hari ini hari Nahar atau hari raya Idul Adha, hari raya kurban, yang dimana pada hari itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. وهذه العشر الأيام من ذي الحجة 10 يقبل الله فيها توبة العاصي. نبينا آدم عليه السلام عندما أهبط من الجنة إلى هذه الأرض بكى على خطيئته 300 سنة، ومن ثم جاء له سيدنا جبريل يقول له اذهب إلى الكعبة، وقد الكعبة بنيت، أول من بنى الكعبة الملائكة، فإذا كان 10 ذي الحجة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وأن يغفر لك. فذهب سيدنا آدم إلى الكعبة ومكث هناك، فلما كان في ذي الحجة في 10 ذي الحجة رفع أيدي الابتهال والضراعة والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، فغفر الله لأبينا آدم وعفى عنه وعوضه عن ذلك بأن جعل النور في قلبه وجعل الخير فيه وجعل الخير في من اتبعه من أبناء آدم، فإنه في هذه الأيام تسكب العبرات وتغفر الخطيئات. 10 hari Dzulhijjah tadi dikatakan sebagai hari-hari yang mulia. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hari-hari yang luar biasa keistimewaannya. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada hari-hari ini adalah diterimanya taubat bagi siapapun yang melakukan kesalahan. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu ketika diturunkan ke bumi, beliau menangis selama 300 tahun. Jadi Nabi Adam ini menangis selama 300 tahun. Akhirnya kemudian malaikat Jibril turun dan memberitahu Nabi Adam agar supaya Nabi Adam pergi ke Ka'bah dan memohon ampunan kepada Allah di sana di hari-hari Asrul Hijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akhirnya Nabi Adam pergi ke Ka'bah, dan waktu itu memang Ka'bah sudah ada. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat. Sesampainya di Ka'bah dan kemudian ketika masuk 10 hari bulan Dzulhijjah,
Nabi Adam memohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan akhirnya Allah pun mengampuni dan diberi nur di dalam hati Nabi Adam, diberikan kebaikan untuk Nabi Adam dan untuk siapapun yang mau mengikuti Nabi Adam. ختم الله سبحانه وتعالى بيوم النحر الأشهر المعلومات أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة و10 ليالي من ذي الحجة. وجعل يوم النحر خاتمة هذه الأشهر المعلومات التي هو يوم الحج الأكبر. يوم النحر يسمى يوم الزينة، ويوم يسمى يوم العيد الأكبر، ويسمى يوم الحج الأكبر. هذا هو يوم النحر الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه فاتحة واختتاما للأيام المعلومات الذي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واذكروا الله في أيام معلومات. وهي الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. لهذا نديب لنا أن نكبر عند كل ما نرى نعما إبلا بقرا غنما في 10 ذي الحجة وأيام التشريق. سنة لنا التكبير ورفع الصوت بالتكبير لله سبحانه وتعالى. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu merupakan penutup. 10 hari bulan Dzulhijjah ini merupakan penutup dari bulan-bulan maklum yang disebut di dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Dzulqa'dah, dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan ditutup dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini disebut dengan hari Nahar atau hari Al-Hajjul Akbar, Yaumul Hajjil Akbar. Disebut juga dengan Yaumuz Zinah, hari berhias, dan disebut juga Al-Idul Akbar, hari raya besar. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau 10 hari, bukan tanggal 10, mohon maaf, 10 hari bulan Dzulhijjah ini juga yang dikehendaki di dalam firman Allah Ta'ala, ayyam ma'lumat. Wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Zikirlah, dalam Al-Quran dikatakan, zikirlah kalian kepada Allah di hari-hari tertentu atas apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Karena itu kita dianjurkan selama 10 hari bulan Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, setiap kali melihat hewan, setiap kali melihat sapi, onta atau kambing, untuk berzikir kepada Allah. Takbir. Jadi disunahkan untuk bertakbir setiap kali. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, hari-hari tertentu, setiap kali kita melihat kambing, onta atau sapi, kita dianjurkan untuk bertakbir. Wa salatu Eid al-Adha afdalu min salat Eid al-Fitr. لهذا كانت العيد الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العز: فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة عيد الإضحى وانحر أضحيتك. أما في يوم العاشر وهو يوم النحر وهو الأفضل، أو في بقية أيام التشريق الثلاثة. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu tepatnya pada tanggal 10, nanti juga kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini lebih afdal daripada sholat Idul Fitr. Makanya disebut dengan hari raya besar, karena sholatnya lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah kurbanmu. Sembelihlah kurban. Kurban ini disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah atau 3 hari setelahnya, yaitu hari-hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Wa afdalu amalin ya'maluhu al-mu'min ba'da salat al-Eid, Eid al-Adha, huwa التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء.
فما تعبد الله بشيء في يوم عيد النحر بعد صلاة العيد أفضل عند الله من ذبح الأضاحي. Nah, tadi ibadah yang paling mulia kita lakukan di hari Idul Adha yaitu sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, yang paling mulia ibadah yang dilakukan adalah mengalirkan darah, artinya menyembelih kurban. Nah, tidak ada ibadah yang lebih utama di hari Idul Adha itu setelah sholat kecuali menyembelih kurban. ولهذا قالوا في عيد الأضحى أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة في يوم عيد النحر. مثال، لو كان معك 1,000,000 روبية بتتصدق بها أو بتشتري بها أضحية، قال لك الشارع شراءك أضحية وتنوي بها أضحية أفضل من التصدق، لأن أفضل عبادة في يوم العيد بعد صلاة العيد وفي أيام التشريق هي إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لماذا فعلت ذلك؟ ابتغاء مرضات الله ومواساة للفقراء والمساكين. Nah, tadi dikatakan bahwa menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban, atau pada hari Tasyrik 3 hari setelahnya, itu adalah ibadah yang paling afdol, paling utama setelah melakukan sholat Idul Adha. Berkorban pada hari-hari tersebut, tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, ini lebih afdol daripada sedekah. Kalau kita misalnya punya uang beberapa juta, cukup untuk dibuat kurban, kemudian kita sedekahkan berupa uang, atau kita belikan kambing kemudian kita sembelih dengan niat kurban, ini lebih afdol kurban. Jadi misalnya kita punya uang beberapa juta, lebih baik mana di bulan Dzulhijjah ini? Apakah kita sedekahkan ataukah kita buat kurban? Lebih baik dibuat kurban. Jadi sedekah pun dengan selain kurban ini kalah semuanya. Sedekah apapun kalah dibanding dengan kurban untuk hari-hari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala yanalallaha luhumaha wala yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban kalian ataupun darah dari kurban kalian. Jadi sama sekali daging dan darah dari hewan yang kita sembelih, kita kurbankan, sama sekali tidak akan sampai pada Allah. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaan kita. Ketakwaan dari kita itu yang akan sampai kepada Allah. فيحرص على أن يضحي الإنسان بحسب استطاعته. إذا الأضحية وقتها من يوم 10 إلى يوم 13 من ذي الحجة الحرام، فيحرص على أن يضحي، فإن لم يستطع أن يضحي لأنه يسن للقادر ويكره تركها للقادر وهو من معه فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته و3 أيام التشريق. إذا كان معه فاضلا يسن له ويكره له تركها، فإن لم يستطع فيضحي حتى بالدجاجة على ما قول ابن عباس كما كان السابقين يقولون لغير المستطيع ضحي ولو بدجاجة على قول ابن عباس. Maka dari itu hendaknya kita ini berusaha kalau memang mampu untuk melakukan kurban. Orang yang mampu melakukan kurban kok kemudian dia tidak berkorban di hari-hari dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, maka hukumnya adalah makruh. Yang dimaksud orang mampu di sini adalah orang yang memiliki kelebihan setelah digunakan untuk nafkah, biaya-biaya yang wajib untuk dia dan keluarga yang wajib dibiayai, masih ada kelebihan. Selama apa? Selama tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau dikalkulasi harta yang dia miliki setelah dikurangi untuk keperluan biaya-biaya kewajiban untuk dia dan keluarga yang wajib nafkahi dari tanggal 10 sampai 13, kok masih ada kelebihan dan cukup dibuat berkorban. Nah, ini namanya orang yang mampu. Maka disunnahkan bagi dia untuk berkorban. Kalau tidak, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau tidak melakukan padahal dia mampu. Adapun bagi orang yang tidak mampu berkorban kambing atau sapi, tidak mampu, maka bisa
dia berkorban dengan ayam, mengikuti pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi berkorban dengan ayam, sebagaimana ulama-ulama dulu itu menganjurkan kepada orang yang tidak mampu untuk tetap berkorban, walaupun bukan dengan kambing tapi dengan ayam. Baik, itu untuk kajian kita pagi hari ini, dan kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Pertanyaan yang sudah muncul ini dari Ibad yang ada di Gondang. Orang tua kami ini sudah meninggal dan ada sisa harta yang dimiliki oleh orang tua, dan kami sebagai ahli waris sepakat semua untuk mengorbankannya. Bagaimana hukumnya? ما حكم التضحية عن الميت؟ التضحية عن الميت سنة إذا أوصى أن وأذن لمن أراد أن يضحي عنه سنة له ذلك، سواء كان للقريب أو للبعيد، للوارث ولا غير الوارث، بإذن الوارث أو بغير إذن الوارث، سنة. لكن ينبغي أن يكتب كل إنسان في وصيته وأذنت لمن أراد أن يحج أو يعتمر أو يضحي عني وله من الله جزيل الفضل والثواب، سنة ذلك، هذا هو المقرر. وفي قال بعض العلماء يجوز أن يضحي عن الميت وإن لم يوصي فذاك فيه سعة. Hukum berkorban untuk mayit, orang yang sudah meninggal, ini ditafsir hukumnya. Apakah dia berwasiat atau tidak? Kalau mayit, orang yang sudah meninggal dulu ketika masih hidup, dia berwasiat untuk dan mengizini kepada siapa saja yang mau berkorban untuk dirinya, maka hukumnya boleh, bahkan sunnah untuk dikorbankan. Jadi kalau ada orang sebelum meninggal dia ngomong, saya mengizini kepada siapapun yang mau berkorban untuk saya, maka setelah meninggal boleh, bahkan sunnah bagi ahli waris atau selain ahli waris, kerabat atau bukan, untuk berkorban bagi si mayit, dan pahalanya akan sampai kepada mayit. Karena itu setiap orang hendaknya menulis surat wasiat. Jadi semua orang itu hendaknya dia punya surat wasiat itu sudah tertulis. Di antara isinya yaitu dia mengizinkan kepada siapa saja yang mau berkorban untuk dia atau berhaji atau umroh untuk dia. Biar nanti setelah dia meninggal kalau ada orang mau berkorban atau haji dan umroh, hukumnya sah. Ini pendapat yang muktamad. Jadi harus ada wasiat. Kalau si mayit dulu tidak pernah wasiat, maka tidak sah kurbannya. Ini menurut pendapat yang muktamad. Tapi ada pendapat kedua mengatakan boleh ahli waris atau selain ahli waris berkorban untuk orang yang sudah meninggal walaupun tidak ada wasiat dan walaupun tidak ada izin dari ahli waris. Jadi pendapat kedua ini agak longgar, jadi bisa diamalkan. وإذا ضحى عن الميت يجب أن يتصدق بجميعها ولا يجوز أن يأكل شيئا منها، وله أن يشرك الميت في ثواب أضحيته. يقول هذه السنة تضحي عن نفسي وأشركت في ثوابها فلان من الأموات أو من الأحياء من أهل بيته له ذلك. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika ada orang berkorban untuk mayit, memang diniati korbannya untuk mayit, perlu diperhatikan bahwa seluruh dagingnya wajib disedekahkan. Jadi tidak boleh dia ngambil jatah, tidak boleh. Jadi ketika ada orang berkorban untuk mayit, diniati korban untuk mayit, maka semua hewan kurban itu, daging kurban dan seluruh bagian dari hewan kurban itu wajib disedekahkan, tidak boleh disisakan walaupun sedikit. Nah, ini masalah kurban untuk mayit. Ada permasalahan lain. Ada orang yang hidup korban untuk dirinya sendiri, cuman diniati pahalanya juga untuk mayit. Jadi pahalanya diniati untuk dia dan mayit, atau orang lain yang masih hidup boleh, untuk anggota keluarganya misalnya boleh. Jadi ada dua permasalahan yang berbeda, mirip tapi berbeda. Yang pertama adalah kurban diniati untuk mayit. Tadi sudah dijelaskan hukumnya. Ada kurban untuk dia sendiri, ada orang hidup dia kurban untuk dia sendiri, cuman pahalanya diniati untuk dia dan mayit, atau untuk dia dan keluarga, anggota keluarganya yang ada di rumah seluruhnya. Ini boleh, tidak ada masalah. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah boleh
kurban diniatkan juga dengan sedekah? Yajuz isyrakun niyah udhiyah was sadaqah. Tasyrik fi niyah udhiyah ma'as sadaqah. نعم، هذه مسألة التشريك خلاف الشيخ بن حجر الرملي، قال إذا نويت هذه أضحيتي وهذه عقيقة، أضحية وعقيقة. قال الشيخ بن حجر لا يقع لا أضحية ولا عقيقة. وقال الإمام الرملي بالاندراج. كذلك إذا نوى الصدقة والأضحية فإن الأضحية صدقة، فإذا نواها يخلص النية أضحية، الأفضل أن يخلص النية أضحية اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن المراد من الأضحية الصدقة والمواساة للفقراء والمساكين. ما في مشكلة. Yang mendapatkan izin dan diwasiati oleh orang yang meninggal sebelum dulu meninggal. Adapun orang lain yang tidak mendapatkan izin, apakah boleh berkorban untuk mayit? Kalau kita mengikuti pendapat kedua tadi itu, yang pendapat yang dhaif, yang kedua, maka tetap diperbolehkan. Ini kalau segot wasiatnya memang wasiat kepada orang-orang khusus. Tapi kalau dia segot wasiatnya umum, misalnya saya berwasiat kepada siapapun yang mau untuk berkorban bagi saya nanti setelah meninggal, nah maka siapapun boleh melakukan. Baik, kemudian ini untuk pertanyaannya, coba pertanyaan berikutnya, sunnah untuk tidak memotong kuku dan juga rambut itu dimulai kapan Ustadz? Dimulai tanggal 1 Dzulhijjah atau kapan dan sampai kapan? Sunniyah adamu izalat idufar wa sya'ar liman yuridu ayyudahi ada yubda min mata ila mata. هذا من أول يوم من ذي الحجة إلى أن يذبح أول أضحية له إذا أراد أن يضحي بعدد، أو إلى أن يذبح أضحيته إذا لم يريد أن يضحي بأضحية واحدة. Jadi makruhnya itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi makruh memotong kuku, rambut dan yang lain bagi orang yang menginginkan untuk berkorban, ada tujuan untuk berkorban, ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia menyembelih korbannya. Kalau yang disembelih korbannya hanya 1 kambing, ya sampai selesainya penyembelihan 1 kambing itu. Tapi kalau dia ingin korban dengan beberapa kambing, misalnya satu orang ingin korban 10 kambing, maka kemakruhan dimulai dari tanggal 1 dan hilang setelah disembelihnya kambing pertama. Jadi tidak harus sampai selesai 10 kambing. Begitu kambing pertama sudah dipotong, kemakruhan memotong kuku dan yang lain-lain itu sudah hilang. Baik, kemudian dari Muhammad Sofyan yang dari Rangke, bagaimana hukumnya kurban dengan sapi betina? Hal yajuz al-udhiyah yani bil baqarah unsa. نعم يصح التضحية بالأنثى والذكر أفضل. Jadi boleh kata beliau kurban, تبلغ سنتين. kata beliau boleh berkorban dengan hewan betina, tapi yang jantan memang lebih baik. Jadi kurban dengan hewan jantan lebih baik, tapi seandainya korban dengan hewan betina diperbolehkan. Yang penting kalau sapi sudah sempurna umurnya 2 tahun, jadi 2 tahun ke atas. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Abdullah. Ini pertanyaannya, Habib, saya minta amalan yang dilakukan oleh salaf, yang dilakukan habis sholat subuh sebelum Idul Adha. Yas'al an amali salaf fi yaum idul adha qabla shalah wa ba'dal fajr. Ba'dal fajr ila qabla salatil Aid. بعد صلاة الفجر كما قد شرحنا ذلك، ويهتنون بالاغتسال أولا بالاستغفار 100 مرة بعد صلاة الفجر، لما ورد أن من أتى به بعد صلاة الفجر يوم العيد لم يبقى في ديوانه ذنب إلا غفره الله سبحانه وتعالى ولقي الله يوم القيامة آمنا من عذاب الله سبحانه وتعالى. Jadi di antara yang dianjurkan di pagi hari Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha dan setelah subuh, dianjurkan untuk mandi. Kemudian
Jadi sunatkan mandi hari raya. Kemudian yang diantara kesunatan lagi adalah membaca istighfar 100 kali. Karena ada riwayat mengatakan barang siapa beristighfar 100 kali setelah subuh di hari Idul Adha sebelum sholat, maka tidak akan tersisa sedikit pun dosa di buku catatan amal dia. Dan nanti kelak di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman, terjaga dari adab. ويأتي بسبحان الله وبحمده 300 مرة لما ورد أنه بعد أن يقرأها 300 مرة يهدي ثوابها لأموات المسلمين فيبعث الله لكل قبر 1000 نور فإذا مات جعل الله في قبره 1000 نور وجاء يوم القيامة ما من أحد ومن وهب لهم ذلك إلا ويقول يا رحيم ارحم عبدك فلان فينبغي أن يأتي بذلك يوم العيد كذلك. Termasuk juga yang dianjurkan di hari Id setelah subuh itu adalah membaca subhanallah wa bihamdih 300 kali. Jadi subhanallah wa bihamdih 300 kali. Setelah selesai baca 300, kemudian dia berdoa pada Allah agar supaya mengirimkan pahala bacaannya tadi kepada seluruh orang Islam yang telah meninggal. Jadi baca subhanallah wa bihamdih 300 kali. Setelah selesai 300, dia berdoa kepada Allah memberikan hadiah pahala dari apa yang dia baca tadi kepada seluruh orang Islam yang telah meninggal. Ini keutamaannya adalah kalau orang mau melakukan ini, maka setiap kubur orang Islam akan dikirimi 1000 cahaya oleh Allah. Kemudian dia sendiri yang baca nanti kalau meninggal di kuburannya akan dikirimi oleh Allah 1000 cahaya. Dan nanti di hari kiamat setiap orang Islam yang tadinya mendapatkan cahaya dari bacaannya dia itu akan berdoa kepada Allah membaca ya Rahim irham abdaka fulan. Wahai Allah yang Maha Penyayang, sayangilah hambamu yang bernama fulan tersebut. ويأتي ب400 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير لما روى الزهري عن أنس بن مالك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أتى بذلك 400 مرة قبل صلاة العيد زوجه الله 400 حورة ب400 حورة وكأنما اعتق 400 رقبة لله تعالى ووكل الله سبحانه وتعالى الملائكة في بناء القصور وغراس الأشجار إلى يوم القيامة. قال الزهري ما تركتها من سمعتها من أنس وقال أنس ما تركتها من سمعتها من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk amalan yang dianjurkan setelah subuh hari Id itu yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa hayyun daim la yamut yaf'al biyadil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daim la yamut biyadil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir tersebut sebanyak 400 kali. Jadi dibaca sebanyak 400 kali sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri dari Sayyidina Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah membaca zikir tersebut sebanyak 400 kali adalah orang tersebut kelak di hari kiamat akan dinikahkan dengan 400 bidadari. Kemudian seolah-olah dia telah memerdekakan budak sebanyak 400 budak. Dan semenjak dia membaca itu sampai hari kiamat nanti Allah mengutus malaikat untuk membangun istana dan kebun-kebun, tanaman-tanaman, pohon-pohon di istana tersebut untuk orang yang membacanya. وينبغي كذلك يجتهد السلف الصالح بعد صلاة الفجر بالغسل لصلاة العيد لأنه سنة لكل أحد حتى لمن لم يرد الخروج للعيد سنة له الغسل ويلبس أحسن ثيابه ويبكر للخروج لصلاة العيد وكواقي الزمن كله يشغله بالتكبير لأنه أفضل الأعمال هو التكبير لله سبحانه وتعالى من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. هذا تكبير مطلق وأنت قائم وأنت ماشي وأنت راكب
أفضل شيء فيه التكبير لله سبحانه وتعالى. أما التكبير المقيد فيدخل وقته من فجر يوم عرفة ويستمر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق بعد كل فريضة أداء أو قضاء أو نافلة أو صلاة جنازة. Kemudian di antara ibadah yang sangat dianjurkan di hari raya yaitu mandi. Mandi sebelum hadir sholat hari raya. Ini disunatkan bagi siapapun, walaupun bagi orang yang tidak mau pergi ke masjid, misalnya wanita atau yang lain yang tidak akan pergi ke masjid, dia sholat di rumah, tetap dianjurkan untuk mandi hari raya. Kemudian bagi laki-laki yang pergi ke masjid dianjurkan setelah mandi menggunakan pakaian yang terbaik, yang paling bagus. Kemudian juga disunahkan bagi dia untuk pergi awal. Jadi pagi-pagi sekali sudah berangkat, bukan mepet dengan sholat. Jadi pagi-pagi mungkin dia sudah berangkat. Kemudian dianjurkan juga untuk senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir di dalam Idul Adha ini ada dua model takbir. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak artinya tidak terikat oleh sholat. Setelah sholat atau tidak sholat tetap dianjurkan takbir. Ini dimulai dari terbenamnya matahari malam hari raya. Jadi tanggal 9 hari Kamis malam Jumat. Jadi untuk tahun ini dari malam hari raya malam Jumat begitu maghrib disunnahkan takbir. Sampai kapan? Sampai dilangsungkannya sholat Id. Nah, ini takbir yang mutlak, tidak terikat oleh apapun. Bangun tidur, sebelum tidur, di jalan, dimanapun, setelah sholat atau tidak setelah sholat dianjurkan untuk takbir. Karena ini adalah takbir mutlak, takbir yang tidak muqayyad. Di samping takbir mutlak ada takbir lain yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad artinya takbir yang terikat. Sunnah itu baru dilakukan kalau setelah sholat. Jadi ada takbir muqayyad artinya takbir yang sunnah dibaca kalau orang tersebut habis sholat, selesai sholat, baik sholat wajib atau sholat sunat, sholat jamaah atau sholat sendiri. Ini juga disunahkan bertakbir setiap kali setelah sholat apapun. Ini dimulai dari subuh hari Arafah, subuh tanggal 9, subuh hari Kamis. Jadi Kamis subuh itu sudah dianjurkan untuk takbir setelah sholat, baik sholat sunat, qobliyah subuh atau sholat subuh disunatkan takbir. Terus berlangsung setiap kali sholat dianjurkan takbir. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari akhir hari tasyrik, sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir muqayyad. Dimulai dari subuh tanggal 9 berakhir pada terbenamnya matahari tanggal 13. Ini disunahkan kalau orang habis melakukan sholat. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Habib, kalau seandainya saya pengen berkurban, kemudian mulai dari pembelian sampai pelaksana pemotongan itu saya serahkan kepada orang yang saya percaya, dan saya tidak tahu menau tentang seperti apa penyembelihannya dan juga pembagiannya, bagaimanakah hukumnya. Kemudian saya ini ada di luar negeri, kemudian saya transfer uang ke keluarga yang ada di kampung untuk mengorbankan saya, apakah juga boleh dilakukan seperti itu? Wahid yakun fi kharijil balad, ba'din arsal fulus ila qaribihi fil balad, yuwakkil fi syira'il ghanam masalan wa fi dhabh wa fi tafrik, hal hada yakfi? نعم، يمكن أن يرسل مبلغ من المال ويمكن أن لا يرسل مبلغ من المال. يقول له ضحي عني ب5 من الأغنام أو ب10 من الأغنام، فيكون وكيلا في الشراء ووكيلا في النية ووكيلا في الذبح. كذلك إذا اشترى أرسل مبلغ من المال يصرف ذلك في الشراء فيكون وكيلا عنه فيما تقدم من الذبح والنية، فلا يجوز له أن يذبح بلا نية لأنه ما يؤدي عن الموكل، فإذا ذبح بلا نية فحينئذ يغرم ذلك ولا يجزي عن موكله فيبدله بذبيحة أخرى. هنا ينبغي التنبيه على مسألة، وهو أن الوكلاء عندما يأخذون ويشترون لعدة أناس لا بد أن ينوي عن أضاحيهم،
ما هو يوكل ناس في الشراء ويذبحون من غير النية، فلا يؤدي عن موكله الأضحية ولا سنة الأضحية إلا بالنية، فيتعين على الموكل أن يتحرى في أمر النية عن موكله حتى تجزي عن أضحيته ويقع للموكل ما أراده من سنة التضحية. Praktek yang ditanyakan tadi itu hukumnya boleh, sah. Jadi baik dia mentransfer uang atau tidak. Jadi kalau ada orang di luar negeri kemudian nelpon atau SMS kepada keluarganya yang ada di dalam negeri agar supaya dia berkorban untuk dirinya, dhahi anni misalnya. Jadi yang di luar negeri nelpon, tolong korbankan untuk saya 5 kambing misalnya. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Berarti keluarga yang ada di dalam negeri atau teman atau siapapun ini menjadi wakil bagi Anda di dalam pembelian. Kemudian wakil juga di dalam niat, di dalam penyembelihan dan di dalam pembagian atau tafriqah. Jadi pembagian daging kurban. Jadi status orang yang Anda hubungi tersebut jadi wakil untuk pembelian, untuk niat, untuk menyembelih dan untuk membagi-bagikan daging kurban. Ini boleh baik Anda transfer uangnya terlebih dahulu atau nanti setelah selesai semuanya baru diganti uangnya, diperbolehkan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah masalah niat. Jadi untuk wakil ini wajib ketika nyembelih itu untuk niat bahwa ini kurban untuk mewakilnya, untuk orang yang menyuruh dia. Jangan sampai enggak niat. Kalau sampai enggak niat maka udhiyahnya tidak sah dan wajib mengganti si wakil ini. Dan ini perlu tidak hanya untuk orang yang dalam kasus pertanyaan Anda, siapapun, misalnya panitia masjid, panitia sekolahan untuk menyembelih kurban, atau siapapun yang diwakili untuk menyembelih kurban, ini perlu perhatian terhadap masalah niat ini, sangat perlu untuk perhatian. Jadi kalau Anda menerima kambing, jangan lupa untuk niat bahwa kambing ini kurban untuk fulan, kambing ini kurban untuk fulan. Kalau tidak ada niat maka kurbannya tidak sah dan wakil wajib mengganti, membelikan kambing baru untuk disembelih sebagai kurban bagi muwakil. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, untuk pembagian daging kurban, apakah ini sama seperti pembagian zakat? Kalau seperti tadi, ini orangnya di luar negeri tapi dibagikan ke dalam negeri ini. Mana tadi pertanyaannya? Ya ini, betul. Bagaimana? Untuk pembagian daging kurban apakah sama dengan pembagian zakat? Artinya dipindah, naklu zakat ya. yakni naklul udhiha hal misal nakli zakah. Yani lianna hadha al-mudahi fi kharij al-balad. بعدين يوكل لمن في البلد. نعم كما قلنا هو كذلك مثل الزكاة، لكن الذي عليه العمل وعليه الإفتاء في هذا الزمان كما يجوز نقل الزكاة خصوصا لمن كان هناك في احتياج أو أحوج أو لقرابة، كذلك هنا في الأضحية. Ya, hukumnya memang demikian kata beliau, bahwa hukum pembagian kurban sama dengan hukum pembagian zakat. Aslinya tidak boleh dipindah. Tapi yang difatwakan untuk saat ini, yang diamalkan dan difatwakan untuk saat ini itu diperbolehkan. Jadi ada pendapat dan ini boleh untuk diikuti, boleh kurban itu dipindah ke daerah lain. Begitu sebagaimana zakat juga boleh dipindah ke daerah lain, khususnya apabila ada orang yang lebih membutuhkan di daerah yang jauh sana. Ini jadi ada pendapat yang memperbolehkan dan ini yang diamalkan dan diiftakan. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Habib, apakah boleh? Mana tadi? Bentar. Pertanyaannya, untuk niat wakil, apakah harus ketika menyembelih atau mungkin sebelum-sebelumnya boleh? Kalau memang kurbannya ini adalah untuk muwakil, apakah harus ketika penyembelihan niatnya itu dipasang? Niyatul wakil hal labud ayyakuna inda dzabh aw yajuz qabla dzabh? لا عند الذبح سنة ويجوز حتى ولو قبل الذبح. Jadi untuk niat wakil tadi sunnahnya ketika nyembelih.
Jadi ketika menyembelih diniati untuk muwakil, itu sunnahnya. Tapi seandainya niatnya sebelum menyembelih, ini juga diperbolehkan. Ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Selamat yang ada di Pekoren. Untuk kulit sapinya itu Ustaz, apakah bisa dijual? Dan tapi dari hasil penjualannya itu disumbangkan ke masjid, bagaimana hukumnya? Hal yajuz bai'u jildil udhiyah ba'din asaman haku yu'ta lil masjid. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. لا يجوز أن يبيع جلد أضحيته ولا شيء من أضحيته ولا أن يعطي الذابح أو الذي يذبح هذه الأضحية أجرته من الأضحية أو جلد الأضحية. لا يجوز ذلك، بل يتصدق بجميعها إن كانت واجبة، ويتصدق ويهدي ويأكل منها إن كانت مندوبة. Rasulullah SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyalah. Barang siapa menjual kulit dari hewan yang dia korbankan, maka tidak ada korban bagi dia. Jadi korbannya tidak ada pahala korban bagi dia. Karena itu tidak diperbolehkan menjual kulit atau bagian apapun dari kurban, sama sekali tidak diperbolehkan. Walaupun nantinya disumbangkan ke masjid, tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana tidak boleh dijual, juga tidak boleh jadikan ongkos untuk orang yang nyembelih. Jadi nyuruh orang untuk nyembelih hewan kurban, ongkosnya menggunakan kulit sapinya, kulit hewannya, atau sebagian daging dari hewan yang disembelih, tidak diperbolehkan. Jadi semuanya, kalau kurban itu ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau kurban wajib, semua harus disodakohkan kepada fuqara. Kalau kurban sunnah, boleh dimakan sebagian dan wajib disodakohkan sebagian, dan boleh juga dihadiahkan kepada orang kaya sebagian. Baik, kemudian ini pertanyaan berikutnya, Habib, ini untuk sapi itu kan untuk 7 orang. Nah, apakah itu harus disebutkan siapa orangnya? Kalau seandainya tidak disebutkan dan yang disembelih itu adalah sapi, apakah secara otomatis ada 7 orang yang ikut dalam kurban tersebut? Kama huwa maklum annal baqar yakfi li sab'a nafar. Hal labud ay yusamma hadhi sab'ah indal udhiyah am indama wahid dabah baqar, yani otomatik yakun li sab'ah. هي تكون ذبح البقرة عن واحد وتكون عن 7 وأكثر ما يجزي عن 7. فإذا اشتركوا 7 فيها كل واحد له سبع نوى جزءه على ذلك. كما قلنا النية لا تشترط أن تكثر من الذبح، وإلا في السنة أن ينوي عند الذبح نويت هذه ذبح البقرة هذه سنة تضحية عن فلان وفلان وفلان وفلان، ويسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر. Jadi sapi itu bisa jadi kurban orang 7 dan juga bisa kurban untuk orang 1, maksimal 7. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maksimal 7. Kurban sapi itu bisa jadi untuk orang 7 asalkan diniati untuk orang 7. Yang terbaik niatnya ketika menyembelih. Seandainya sebelum menyembelih diniati, boleh. Jadi misalnya beli ada sapi, kemudian dia niat sebelum disembelih, sapi ini saya niati untuk kurban saya, kemudian fulan dan seterusnya sampai 7 orang. Nah, ini baru bisa jadi untuk 7 orang. Kalau enggak ya jadi 1 orang. Ya, baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, sebentar. Nah, ini dari Bu Ernis yang ada di Pasuruan mengenai arisan kurban ini Ustaz, dengan beli sapi 7 orang ya. Apakah itu sah? Maksudnya beli sapi untuk 7 orang mungkin ya. Ini arisan kurban. Soalnya mungkin bisa diulang karena tidak jelas. Baik. Pertanyaannya mungkin bisa diperjelas Bu Ernis ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang lain, bentar. Bagaimanakah hukumnya takbir ada di luar 10 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah? Apakah diperbolehkan bertakbir? At-takbir fi ghairi ayyamit takbir hal yajuz. التكبير سنة. التكبير في أي وقت من ذكر الله سبحانه وتعالى التكبير
هذا التسبيح والتحميد والتقديس والتهليل للرب المجيد سبحانه وتعالى يندب في كل حال، لكن خص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام بالإكثار من التكبير ولهذه العشر المعلومات كما قلنا على في التكبيرة في هذه العشر الإكثار، وفي يوم العيد وفي أيام التشريق خصوصا عند رؤية الأنعام فسنة التكبير في هذه العشر، والتكبير المقيد والمطلق على ما تقدم تفصيله. Kata beliau, takbir, tasbih, tahmid dan yang lain-lain ini tergolong zikir kapanpun dianjurkan. Cuman untuk hari raya dan hari-hari yang telah disebutkan tadi itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Jadi ketika hari raya itu dianjurkan bukan sekedar takbir tapi memperbanyak takbir. Adapun kalau sekedar takbir, setiap saat kita dianjurkan untuk takbir sebagaimana dianjurkan untuk baca alhamdulillah, bertasbih dan zikir-zikir yang lain. Kapanpun dianjurkan, tidak terbatas oleh waktu. Nah, di hari raya di 10 hari Dzulhijjah khususnya ketika melihat hewan sapi atau kambing atau onta, ini disunahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, dan takbir tadi ada yang mutlak, muqayyad sebagaimana yang telah ditafsir tadi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau mengkurbani orang yang sudah meninggal, misal orang tuanya ditakyin ini adalah kurban untuk ayah, apakah boleh bagi anak untuk memakannya? Ini ada mukarrar qad bayantum, yani yas'al idza dzabahal ibn li walidihi alladhi qad mat hal yajuz lil ibn ayakul minha من الأضحية. قلنا جاوبنا عن إذا ضحى عن ميت لا يجوز للمضحي أن يأكل من شيء من تلك الأضحية بل يتصدق بجميعها عن الميت. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa kalau ada orang berkorban untuk mayit, dia tidak boleh mengambil sedikit pun, semuanya harus disodakokan. Tidak boleh ngambil sedikit saja, tidak diperbolehkan. Baik, ini pertanyaan lagi ini dari Bangkalan juga. Kalau ini yang mengorbankan adalah orang lain, ya orang lain kurban untuk seorang mayit, apakah anak dari mayit ini boleh untuk mengambil kurban dari kurban tersebut, daging dari kurban tersebut? Idza kana ajnabi yudahi anil mayit, hal yajuz lil ajnabi ada ay yatasaddaq bi ba'di lahm ila auladil mayit. نعم له أن يتصدق على أي فقير أو أي مسكين سواء كان من أولاده أو من أحفاده أو من غيرهم. Jadi boleh disedekahkan kepada siapapun yang penting fakir, walaupun itu anaknya mayit atau cucunya mayit atau siapapun, yang penting dia tergolong fakir, boleh menerima kurban tadi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Jamila yang ada di Pandaan. Kurban, umpama kulit kurban ini diberikan kepada orang yang menyembelih, tapi si penyembelih ini sebenarnya sudah diberikan ongkos, dan ini adalah bagian atau jatah untuk si penyembelih. Apakah ini diperbolehkan? Kultum anna i'ta'al dzabih jildal ghanam masalan ma yajuz idza kana li ujrah, amma idza kana ujratu faqat qad ata ujratahu ba'din yatasaddaq bi jildihi ila dzabih. لا بأس بذلك، فينبغي إذا كان الذابح من الفقراء والمساكين كصدقة له وذلك جائز، لكن أجرته ذبحه من رأس مال المضحي لا من شيء من الأضحية. Kalau memang orang yang menyembelih itu sudah ada ongkosnya sendiri, kemudian dia diberi kulitnya sebagai bentuk sodakoh, jatahnya dia, maka tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu menjadikan kulit kurban atau sebagian dagingnya sebagai ongkos. Kalau ongkosnya sudah ada dari hartanya orang yang berkorban, kemudian dia dikasih jatah kulitnya atau yang lain, maka diperbolehkan. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ini untuk ibadah kurban ini kan tiap tahun, Ustadz. Nah, untuk orang yang sudah berkurban, apakah sunnah untuk berkurban lagi di tahun berikutnya, atau lebih baik kurban untuk orang lain yang belum berkurban, tetangganya atau mungkin saudaranya? Wahid qad dhaha fi sana al-madiyah, al-an yurid an yudhi, al-afdal hal yudhi li nafsihi am yudhi lil akhar.
واحد قد ضحى في السنة الماضية عن نفسه عن نفسه. بعدين هذه سنة يريد أن يضحي مرة ثانية، هل الأفضل أن يضحي عن نفسه في هذه السنة أم لآخر؟ لا، في كل سنة يسن أن يضحي الإنسان عن نفسه، فإن زاد معه فاضلا فيضحي عن غيره من الأحياء أو من الأموات لمن شاء عن الأحياء بإذن منه، وعن الأموات على الخلاف المتقدم. Iya, kesunahan kurban ini kata beliau dianjurkan setiap tahun untuk diri kita sendiri. Jadi walaupun tahun yang lalu kita sudah berkorban, tahun ini mampu untuk berkorban, ya tetap disunahkan berkorban lagi untuk diri kita sendiri. Lah kalau punya kelebihan uang, setelah dia keluar korban untuk dirinya sendiri di tahun ini, silahkan kalau dia mau berkorban untuk orang lain. Jadi kesunahan kurban ini setiap tahun, bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Tahun kemarin saya sudah kurban, tahun ini mampu, maka saya sunnah kurban untuk diri saya. Kalau masih ada kelebihan uang, silahkan untuk kurban untuk orang lain. Kalau orang lain ini masih hidup, harus dengan seizin orang tersebut. Kalau sudah meninggal, tadi sudah dijelaskan panjang lebar khilafnya. Baik, yakfi Bib. يكفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام العشر، ويجعلها أيام مباركات، ويجعلها أيام سعيدة إن شاء الله، ويعيد علينا وعليكم العيد بالمزيد، فإن العيد كما قيل ليس لمن لبس الجديد، بل العيد لمن طاعاته تزيد، ليس لمن تجمل بالملبوس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. لهذا كان السابقين عندما يهنئون بالعيد يقولون من العائدين المقبولين في عيد الفطر، لأنهم يسألون يعود عليهم، لأن العيد إنما سمي عيدا لعوده بسرور والفرح على صاحبه. تقول من العائدين لعل الله يعيد علينا هذا العيد مرات وكرات في خير وعافية، والمقبولين أن الله يتقبل منا الصيام في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى عند التهنئة المسنونة يقول من العائدين الفائزين، أي من العائدين أن الله يعيد علينا عليكم العيد بالفرح والسرور في عافية، ونكون وإياكم من الفائزين بحج بيت الله الحرام وزيارة على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. Jadi kata beliau, hakikat hari raya sebagaimana para ulama salaf itu laisal id liman labisal jadid. Hari id, hari raya yang hakiki, yang sejati itu bukanlah bagi orang yang memiliki pakaian baru, mengenakan pakaian baru. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari id atau hari raya yang sebenarnya itu adalah khusus bagi orang yang taat, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Laisan id liman tajammala bil malbus wal markub. Id yang sejati, yang hakiki bukanlah bagi orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, akan tetapi liman ghufirat lahu dzunub. Id itu adalah khusus, yang hakiki khusus bagi orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di hari Id ini para salaf itu punya kebiasaan memberikan ucapan selamat hari raya. Kalau Idul Fitri ucapannya adalah minal aidin al makbulin. Ini kalau untuk Idul Fitri, minal aidin al makbulin. Minal aidin artinya ini doa semoga Allah mengembalikan hari raya ini kepada kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi bukan tahun ini saja kita merasakan hari raya, tapi semoga kita merasakan hari raya berkali-kali pada tahun-tahun yang akan mendatang dalam keadaan senang, sehat, kemudian bahagia. Dan al-makbulin, dan semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, berupa puasa atau yang lain. Kalau untuk Idul Adha ucapannya adalah minal aidin al-faizin. Minal aidin al-faizin. Minal aidin sebagaimana tadi maksudnya semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk merasakan hari raya pada tahun-tahun yang akan datang berkali-kali dalam keadaan senang, sehat walafiat, bahagia. Kemudian al-faizin, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beruntung, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melakukan ibadah haji dan umrah berkali-kali. الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين الحائزين لخيرات الدنيا والدين،
وتعيد علينا هذه الأعياد مرات وكرات في خيرات ومسرات وألطاف وأمن ما نخاف، ويتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ويوفقنا لما يرضيه عنا، ويعيدنا عن ما لا يرضيه عنا يا رب العالمين، ويجعلنا ويقسم لنا بنصيب وافر من هذه الأيام المعلومات بما يقسمه لعباد الصالحين، ويشركنا وإياكم في دعاء الحاجين والزائرين والمعتمرين وزوار النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا يجعل لنا هما إلا فرجه، ولا يجعل لنا دينا إلا قضاه، ويغفر لنا ولكم الذنوب، ويسأل ويكفينا وإياكم كل مشغوب وكل مرهوب، ويعطينا كل مطلوب بجاه حبيبنا محمد الحبيب المحبوب، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.